Sebanyak 561 orang peserta demonstrasi diamankan di Stadion Polda Metro Jaya Selasa pagi. Sejumlah peserta demonstrasi yang diduga perusuh masih berstatus pelajar. Pihak Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menjemput anaknya yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga telah datang untuk melihat kondisi anaknya. Jika terbukti tidak bersalah, maka pelaku dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai penangkapan dan pemeriksaan pengunjuk rasa pasca demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi yang saat ini berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Agi, 561 orang peserta demonstrasi diamankan polisi. Lalu bagaimana pemeriksaannya kini? Ya Radi, hingga siang hari ini proses pemeriksaan ini masih berlangsung dan masih dilangsungkan kepada para pelaku yang memang jumlahnya cukup banyak. Benar sekali yang tadi Anda sampaikan bahwa totalnya ada 561 pelaku yang telah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan jika dari jumlah tersebut juga ada yang diamankan di Polda Metro Jaya dan juga ada yang diamankan ke Polres setempat. Namun semuanya ini telah diamankan dan tadi malam sudah tiba para pelaku tersebut ke Polda Metro Jaya. Karena jumlahnya banyak sehingga tidak bisa dimasukkan ke ruangan pemeriksaan, sehingga dengan itu mereka harus melakukan berada di tempat penahanan sementara yakni di Stadion Polda Metro Jaya. Setibanya pada malam tadi di Polda Metro Jaya, para pelaku ini dilakukan pemeriksaan kesehatan, yakni dengan pemeriksaan tes cepat COVID-19. Dan informasi terbarunya juga, Radi dan juga saudara, bahwa sudah ada yang dinyatakan reaktif COVID-19. Dan tadi malam sudah ada beberapa mobil yang mengangkut para pelaku yang reaktif COVID-19 dan untuk dibawa ataupun dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk dilakukan tes usap. Jika nanti hasilnya aktif, maksud kami positif, itu nanti akan dikoordinasikan langsung oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kepada Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk sisanya yang non-reaktif COVID-19 ini langsung melakukan pemeriksaan yang digelar di Polda Metro Jaya. Tadi juga kami sempat bertanya kepada para petugas kepolisian yang bertugas di Stadion Polda Metro Jaya bahwa pemeriksaan ini dibagi menjadi 3 ruangan karena memang jumlah yang cukup banyak sehingga harus bergiliran. Ada yang diperiksa di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ada juga yang kriminal umum dan juga ada yang diperiksa di ruangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Semuanya pemeriksaan ini akan berdasarkan dengan fakta dan juga bukti yang telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sejumlah barang bukti ini telah diamankan juga seperti rekaman CCTV pada saat di lokasi kejadian unjuk rasa, tepatnya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Kemudian juga ada rekaman video dari sejumlah warga sekitar dan juga handphone ataupun ponsel milik dari pelaku ini telah diamankan untuk mencari fakta-fakta baru. Selain itu juga nantinya juga dari pihak kepolisian ini akan melihat ataupun mendalami apakah sebenarnya dari pelaku ini motifnya untuk melakukan unjuk rasa, karena juga mengingat para pengunjuk rasa ini memanfaatkan situasi pada saat ormas ataupun organisasi masyarakat ini melakukan penyampaian aspirasi terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai saat ini juga informasinya masih kami tunggu bagaimana hasilnya, apakah nanti dari ratusan yang telah diamankan ini apakah ada yang dinyatakan sebagai tersangka karena telah terbukti telah melakukan ataupun melanggar aturan-aturan pidana. Selain itu yang menarik di sini, Radi dan saudara, ya bagaimana dari orang tua yang telah datang ataupun berada di lokasi Polda Metro Jaya, karena dari pelaku ini yang ditangkap ini merupakan orang-orang ataupun anak-anak remaja. Mereka masih statusnya masih pelajar dan juga masih kecil begitu. Sehingga tadi orang tua ini datang dari pagi hingga siang hari tadi, dan tadi juga kami sempat berbincang kepada orang tua atau beberapa keluarga di sana. Mereka sempat kaget karena anaknya tidak pulang dan mendapatkan informasi bahwa anaknya sedang berada di Polda Metro Jaya. Sehingga mereka datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan juga mereka tidak dinyatakan bersalah, dan berharap besar para orang tua ini juga akan segera membawa pulang anak-anaknya untuk kembali ke rumahnya. Dan hingga sampai saat ini juga kami masih menunggu rencananya, Radi dan juga saudara, bahwa nanti dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus ini akan menyampaikan ataupun update terbaru terkait dengan hasil pemeriksaan dari ratusan pelaku perusuh ini yang diduga perusuh terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan sampai dengan siang hari ini.
Radi. 561 orang ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan diduga perusuh yang kemarin ikut menyusup dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu Agi, apa yang menjadi alasan polisi atau dasar polisi melakukan penangkapan terhadap mereka sebenarnya? Dasarnya, Radi dan saudara, ialah mereka ini diduga sebagai penyusup dan juga perusuh. Nanti dibuktikannya pada saat pemeriksaan. Jika terbukti para pelaku ini yang pertama telah melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, yang kedua ialah telah melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian, ini akan langsung ditindak lebih lanjut karena dua poin tersebut ini yang dinilai oleh kepolisian ini telah melanggar hukum pidana, sehingga nantinya jika nanti kedua para pelaku ini ataupun beberapa di pelaku ini ada yang terbukti melakukan hal tersebut, ini akan langsung diperiksa oleh pihak kepolisian lebih lanjut dan kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebenarnya dari keterangan dari Kapolda Metro Jaya pada saat orasi ataupun unjuk rasa yang terjadi pada kemarin tepat pada tanggal 13 pada pukul 13.00 ini berjalan dan kondusif sampai dengan pukul 16.00 karena pada saat tersebut pada waktu 16.00 ini organisasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan tidak setujunya atau tolaknya Undang-Undang Cipta Kerja ini bubar dengan tertib dan juga kondusif. Namun pada saat ormas bubar, datanglah sekelompok massa ini yang diduga memiliki provokasi untuk melakukan atau melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian ataupun aparat kepolisian yang bertugas di sana. Sehingga inilah yang nantinya akan didalami juga oleh pihak kepolisian sebenarnya siapa aktor di balik ini semua dan siapa yang mengkoordinasikan ini semua, karena jika kita lihat, Radi, ini anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja yang sebenarnya belum mengetahui juga terkait dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga inilah yang menjadi fokus dari kepolisian, apakah nanti ada aktor di balik ini semua dan juga apa motif dari para pelaku ini untuk bisa ikut ataupun untuk bisa menjadi perusuh dan juga penyeludup terkait dengan pada saat kemarin penyampaian aspirasi terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Radi. Baik, jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi melaporkan langsung dari Markas Polisi Daerah DKI Polda Metro Jaya, Jakarta. Terima kasih.